Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta ikan hias di seluruh Indonesia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara memelihara dan membesarkan burayak ikan gapi. Jadi di sini cara yang kami lakukan untuk mempersiapkan indukan yang siap untuk melahirkan dengan cara menempatkan indukan tersebut satu persatu ke dalam tempat yang sudah kita siapkan. Teman-teman bisa menggunakan media apa saja seperti tank soliter, ember plastik, box styrofoam, atau box persegi 4 seperti yang kami gunakan saat ini. Kenapa cara ini yang kami lakukan? Karena sepengalaman yang pernah kami lakukan, apabila kami menaruh indukan itu di dalam satu tempat yang sama pada saat mau melahirkan, yang ada malah indukan itu saling serang atau saling mengganggu. Makanya kami putuskan untuk melakukan cara seperti ini agar indukan tersebut dapat fokus dalam proses persalinannya nanti. Dan ini adalah burayak ikan-ikan gapi yang baru dilahirkan. Usianya baru 1 hari. Jadi disinilah kita baru memulai proses awal bagaimana cara memelihara burayak ikan-ikan gapi kita ini. Cara yang kami lakukan adalah pertama, kami membiarkan burayak ikan gapi ini tetap pada tempatnya sampai usia minimal 10 sampai dengan 14 hari ke depan. Karena pada kondisi tersebut burayak ikan gapi ini sudah benar-benar siap dan kuat untuk dipindahkan ke tempat atau wadah pembesaran nanti. Yang kedua adalah selama rentan waktu 1 sampai 14 hari ke depan, pakan yang kami gunakan bukan berupa pelet, melainkan kami memberikan pakan berupa full artemia. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih di tempat pemeliharaan burayak-burayak ini, sehingga air yang ada tidak tercemar dari sisa-sisa pakan apabila kita menggunakan pakan berupa pelet. Dan ini adalah burayak usia 2 hari. Sebenarnya di hari pertama indukan ini sudah melahirkan. Setelah kami pantau, ternyata perut dari indukan ini masih terlihat sangat besar, dan kami berasumsi bahwa proses melahirkan belum selesai. Makanya kami menunggu sampai dengan hari kedua. Sebenarnya kondisi ini cukup aman teman-teman. Kita nggak perlu khawatir kalau indukan ini akan memakan burayaknya. Jujur, kami sendiri belum pernah melihat indukan itu makan burayak. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Yang pertama, kemungkinan indukan itu kekurangan makan atau dalam kondisi kelaparan. Yang kedua, indukan merasa terganggu. Makanya dari awal tadi kami jelaskan bahwa kami menempatkan satu indukan itu di satu tempat untuk proses melahirkan, agar indukan merasa nyaman dan tidak terganggu oleh indukan lainnya. Dan untuk mengantisipasinya, kami menggunakan media tali plastik atau tali rapia sebagai tempat burayak untuk bersembunyi. Akan tetapi tidak ada salahnya kalau kita belajar dari pengalaman breeder-breeder yang lain. Biasanya kalau kami paling lama 2 hari pasca melahirkan, indukan itu segera kami pindahkan ke tempat yang lain, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi.
Ini salah satu contoh usia burayak 10 sampai 14 hari ya teman-teman. Di usia inilah kami baru melakukan proses pemindahan burayak tersebut ke dalam tempat atau media pembesaran. Karena menurut kami kondisi ikan di usia ini sudah benar-benar fit dan kuat untuk beradaptasi ke tempat yang baru. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kelangsungan hidup burayak ikan-ikan kami bisa sampai 100%. Apalagi menggunakan media ember seperti ini. Dan itulah yang kami alami sampai dengan saat ini. Selanjutnya untuk media pembesaran, teman-teman bisa menggunakan media apa saja. Yang penting tempatnya cukup luas untuk menampung burayak-burayak kita. Kebetulan di sini kami menggunakan sisa kolam terpal yang kami miliki dengan ukuran 60 x 50 x 45. Cuma memang rangkanya belum sempat kami buat. Jadi kami gunakan keranjang plastik besar untuk sementara waktu. Burayak-burayak ini kami pelihara atau kami besarkan sampai dengan usia kurang lebih 1,5 bulan. Dengan pola makan yang teratur minimal 2 kali sehari. Pada saat usia burayak seperti ini, kami sudah memberikan pakan berupa pelet powder atau pelet halus. Atau bisa juga menggunakan pelet dengan ukuran 200 sampai 300 mikron. Untuk jenis dan merek teman-teman bisa lihat di pasaran atau yang dipakai dan direkomendasikan sama breeder-breeder lain. Kami rasa itu sama saja. Karena setiap produsen itu sudah memiliki standarnya masing-masing dengan keunggulan yang berbeda-beda. Apabila sudah terlihat ada yang mutasi warna dan terpantau memiliki jenis kelamin jantan, maka itu adalah bagian dari sortir pertama yang kami lakukan. Jadi prioritasnya adalah jantan, memiliki pertumbuhan yang baik, dan telah mengeluarkan warna atau mutasi sesuai dengan jenis masing-masing ikan tersebut. Karena pada kenyataannya nanti tidak semua burayak ini akan memiliki pertumbuhan yang sama. Begitu juga dengan proses pada saat mutasi warna pada ikan tersebut. Maka dari itu kita perlu melakukan pemantauan terhadap ikan-ikan yang ada di kolam pembesaran kita ini. Ini adalah tahapan sortir yang kedua teman-teman. Berdasarkan hasil sortiran pertama yang kita lakukan, kami menempatkan ikan-ikan ini ke dalam tank khusus sampai dengan usia ikan ini remaja. Karena pada usia ini lebih memudahkan kita untuk melakukan sortir secara detail. Biasanya yang kami lakukan adalah kami mengelompokkan jenis-jenis ikan ini terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mengklasifikasikan ikan tersebut berdasarkan kriteria dan penilaian atau standar yang telah kita tetapkan untuk kualitas ikan-ikan yang kita miliki. Baik itu dari jenis ekor, bentuk badan, motif ikan sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan ikan-ikan yang sesuai dengan kriteria dan standar farm kita, barulah ikan-ikan ini kita masukkan ke dalam tank khusus sesuai dengan jenisnya masing-masing. Kalau kami biasa menyebutnya dengan istilah tank show. Dan ikan-ikan yang tidak tersaring dalam sortir kedua ini terus terang tidak kami pakai. Kami anggap itu sebagai ikan dengan kategori pond quality. Kalaupun dipakai, paling untuk menghiasi pot-pot tanaman air, seperti tanaman bunga teratai
atau lotus. Bahkan sebagian besar kami lepas ke dalam kolam ikan yang kami miliki, demi kelangsungan hidup ikan-ikan ini nanti. Sedangkan ini adalah hasil pembesaran terhadap burayak-burayak kita. Seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa tidak semua burayak itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sama. Jadi ikan ini kami anggap sebagai ikan yang gagal atau ikan reject. Dan upaya yang bisa kami lakukan untuk kelangsungan hidup ikan ini adalah dengan melepasnya ke dalam kolam. Karena memang ikan ini tidak sesuai dengan standar yang kami harapkan. Jadi cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, saran, atau pendapat lainnya, silakan tulis di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.